Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Herman Taufik, MPDI, dosen S1 Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, dan mengampu mata kuliah tentang pendidikan anak di dalam Islam. Kode MK-nya 5133. Ini RPS kita. Yang pertama adalah CPL 1, menganalisis konsep-konsep teoritis dan aplikasi ilmu pendidikan Islam anak usia dini yang integratif. Kemudian yang kedua, CPMK kita atau capaian pembelajaran mata kuliah kita, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pendidikan anak dalam Islam. Jadi secara konsep mahasiswa harus memahami atau mengetahui bagaimana konsep pendidikan Islam anak usia dini. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis prinsip-prinsip pendidikan anak di dalam Islam. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam pendidikan anak. Jadi dalam tataran ini diharapkan mahasiswa sudah bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari bagaimana nilai-nilai Islam di dalam pendidikan anak itu sendiri. Kemudian CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi metode pendidikan anak dalam Islam. Kenapa diharapkan mampu mengevaluasi? Karena memang metode pendidikan anak dalam Islam itu dari tahun ke tahun bisa berkembang tanpa merubah landasan dasar ajaran kita, yakni Al-Quran dan Sunnah. Perkembangan zaman ini bisa memperbaharui sehingga metode itu juga harus berkembang. Sub CPMK kita, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar pendidikan anak di dalam Islam, kemudian mengidentifikasi prinsip-prinsip pendidikan Islam, mampu menerapkan nilai-nilai Islam, kemudian mampu mengevaluasi peran keluarga, peran sekolah, masyarakat dalam membentuk karakter anak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi salah satu evaluasi yang perlu di dalam pendidikan yang termuat dalam RPS ini juga peran keluarga, kemudian peran sekolah, masyarakat, dan orang tua itu sendiri. Kemudian mampu membandingkan dan menilai berbagai metode pendidikan Islam yang digunakan dalam mendidik anak. Memang dalam konteks kekinian itu agak berbeda ya. Jadi bagaimana polarisasi pendidikan Islam di Indonesia dikembangkan itu sesuai dengan budaya yang berkembang itu sendiri tanpa menghilangkan landasan kita. Nah, mungkin berbeda dengan budaya pendidikan yang ada di Barat ataupun di dunia Islam tetapi di Timur Tengah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, mampu merancang strategi pendidikan anak berbasis Islam. Strategi ini sebuah kemajuan ya. Jadi diharapkan adik-adik mahasiswa nanti bisa membuat strategi yang gitu, karena berkembangnya zaman tentu problem sosial itu sangat mempengaruhi anak. Nah, sehingga pendidikan juga harus dikolaborasikan dengan itu supaya menghasilkan anak-anak yang bagus. Adapun deskripsi singkat mata kuliah kita, mata kuliah ini akan memberikan sejumlah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan mahasiswa dalam memahami, menjelaskan konsep pernikahan ideal dalam Islam, kemudian perspektif Islam terhadap anak, pendidikan anak sejak usia kandungan, kemudian pendidikan keimanan, pendidikan akal, moral, sosial, dan lain sebagainya. Adapun perkuliahan kita akan ditempuh selama 14 kali pertemuan, kemudian 2 kali pertemuannya adalah UTS dan UAS, jadi total pertemuan kita adalah 16 kali pertemuan. Di pertemuan pertama kita akan membahas tentang konsep pendidikan anak di dalam Islam. Kemudian pertemuan kedua kita akan menjelaskan tentang landasan pendidikan anak di dalam Islam. Dan yang hari ini ya, kita akan membahas tentang tahapan-tahapan pendidikan anak dalam Islam. Adapun tujuan daripada tahapan pendidikan anak di dalam Islam ini adalah supaya kita sebagai orang tua atau keluarga mampu memaksimalkan dan mengalokasikan tahapan-tahapan yang paling terpenting di dalam pendidikan anak. Jangan sampai kita mengalokasikan tahapan yang salah terhadap anak
padahal itu untuk orang dewasa. Nah, ini yang harus dipahami. Capaian dari pembelajaran kita adalah mahasiswa harus mampu mengaplikasikan tahapan itu sendiri sehingga ada implementasi yang nyata terhadap anak dan hasilnya sangat maksimal. Nah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini bisa bertatap muka kembali dalam proses perkuliahan dengan mata kuliah pendidikan anak dalam Islam. Jadi sekalian, sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Bapak akan mengabsen. Oke, yang pertama Saudara Muhammad Supian. Yang kedua Saudari Indah. Yang ketiga Saudari Rara. Yang keempat Saudari Sarmilawati. Yang kelima Alifah. Yang keenam Anita. 7 Nanat ya. Oke, terima kasih sudah hadir semua ya. Oke. Terima kasih untuk kehadiran adik-adik sekalian. Sebelumnya Bapak mohon maaf pada hari ini akan menyampaikan beberapa materi, dan untuk materi kita yang pertama adalah ingin mereview kembali materi kita yang sebelumnya sudah kita sudah kita ajarkan ya. Oke, ada yang tahu di sini materi kita sebelumnya apa? Tentang landasan pendidikan anak di dalam Islam. Oke, sedikit Bapak menyimpulkan tentang landasan pendidikan anak dalam Islam. Kita tahu bahwa pendidikan anak di dalam Islam itu memiliki landasan yang kuat, yakni Al-Quran dan kemudian Sunnah ya. Nah, dari situ kita bisa menggambarkan bagaimana pendidikan itu untuk anak ya. Dari situ kita bisa menggambarkan, bahkan di dalam landasan itu sendiri semua tentang pendidikan itu bisa kita terapkan. Nah, kita untuk lebih lanjutnya mungkin Bapak ingin tahu bagaimana pemahaman adik-adik terkait materi kita sebelumnya ya, yang berkenaan dengan landasan pendidikan anak dalam Islam. Oke, yang pertama kita persilahkan kepada siapa? Oke, Saudari Anita silahkan. Dari materi sebelumnya, salah satu landasan pendidikan anak dalam Islam itu Al-Quran. Nah, di mana Al-Quran itu sebagai sumber utama pendidikan atau penopang dalam hidup bagi umat Islam. Nah, di situ juga anak sangat penting untuk memberikan pendidikan agama, dan di dalam Al-Quran melatih moral anak. Sehingga Al-Quran itu sangat berperan penting untuk kehidupan anak. Oke, ya betul sekali. Ya, silakan lanjut yang kedua. Ya, siapa yang kedua? Silakan angkat tangan yang kedua. Oke, Saudari Sarmilawati silahkan. Selain Al-Quran, landasan pendidikan anak dan juga tidak soal ilmu dunia, tapi juga membentuk karakter mulia dan akhlak yang baik agar tumbuh menjadi pemimpin yang dan akhlak yang baik dan bertanggung jawab sebagai hamba Allah yang dan khalifah. Oke ya, jadi poinnya dari Saudari Sarmilawati adalah sebagai khalifah di muka bumi. Nah, jadi di dalam landasan kita menjelaskan bahwa
salah satu tujuan daripada pendidikan kita untuk anak itu adalah harus itu ya. Kemudian yang satu lagi, ya silahkan Saudari Nanat. Jadi dari materi yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya, kesimpulan yang bisa saya ambil ialah pendidikan Islam pada anak bertujuan untuk membentuk kepribadian yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik harus mendidik anak berdasarkan landasan dari sumber yang kuat seperti Al-Quran, hadis, kemudian filosofis dan juga Oke, ini luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ya, oke. Baik adik-adik sekalian, kita akan beranjak kepada materi selanjutnya tentang tahapan-tahapan pendidikan anak dalam Islam. Kalau yang kemarin kita berbicara tentang landasan pendidikan dalam Islam, nah hari ini kita berbicara tentang bagaimana sih tahapan-tahapan pendidikan anak dalam Islam itu. Karena kenapa adik-adik sekalian, banyak hari ini khususnya orang tua itu tidak memahami bagaimana tahapan pendidikan itu. Ada yang mestinya tidak diajarkan yang seperti itu, tapi sudah mendapatkan pengajaran seperti itu. Nah, sehingga penting sekali untuk perempuan calon seorang ibu atau nanti sebagai seorang suami itu untuk memahami supaya kita bisa benar-benar mengaktualisasikan pendidikan sesuai dengan usianya. Oke, ini yang pertama adalah tahapan pendidikan anak. Pada dasarnya pendidikan anak dalam Islam adalah amanah. Oke, poinnya adalah amanah ya. Tapi adik-adik sekalian, terkadang orang tua itu lupa bahwa anak itu justru dianggap sebagai rezeki. Nah, lupa di mana? Lupanya adalah amanah. Jadi sebenarnya adik-adik sekalian, rezeki dan amanah itu dalam proses pendidikan anak itu tidak bisa ditinggalkan. Jadi ada satu statement nih yang bilang banyak anak itu banyak rezeki. Oh, belum tentu ya, karena kita sebagai seorang tua harus mengenal bahwa anak-anak selain dia adalah pembawa rezeki dan juga dia adalah amanah. Bagaimana mungkin rezeki itu bisa hadir kalau amanah sebagai orang tua melakukan pendidikan terhadap anak-anak itu tidak maksimal. Jadi jangan lupa amanah itu penting supaya rezeki untuk anak itu juga lancar. Oke. Selanjutnya adalah tahapan yang pertama, ya, tahapan prakelahiran atau di dalam kandungan. Memilih pasangan yang soleh, nah ini penting. Ya, jadi nanti adik-adik sekalian ketika mencari pasangan yang kira-kira cocok itu harus benar-benar sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Supaya apa? Supaya kita bisa terselamat. Ya, jadi pasangan yang baik dapat yang baik pula sehingga proses pendidikan yang berlangsung itu juga semakin mudah. Ya, hati-hati ya. Jadi jangan cuman kita mencari tampangnya saja tapi tidak berpendidikan. Nah, di dalam Islam sudah diatur ya apa yang penting untuk mencari jodoh. Kemudian doa anak, mendoakan anak yang saleh sejak dalam kandungan. Jadi ada suatu ilustrasi dari beberapa negara. Itu ketika anak di dalam kandungan itu sering dibacakan sesuatu yang positif, itu lahirnya juga bagus. Nah, beda dengan orang tua ini yang ketika hamil kerjaannya mulu marah-marah aja mulu. Nah, nanti anaknya yang lahir juga temperamennya sama. Nah, kalau di dalam agama kita, khususnya agama Islam, itu diajarkan untuk mengaji. Jadi orang tuanya banyak-banyak mengaji supaya anak ini lahir nanti dengan membawa IQ yang bagus. Mendengarkan Al-Quran sudah, menjaga kesehatan ibu itu penting ya. Ini dari sisi fisik, adik-adik sekalian. Fisik dan psikologis itu penting. Jadi orang tua harus menjaga kondisi fisiknya dengan cara apa? Dengan cara rajin berolahraga, kemudian makan makanan yang bergizi supaya nanti lahir anaknya yang sehat juga, baik secara psikis maupun secara fisik. Nah, jadi fisiknya bagus, psikisnya juga bagus. Oke, kita selanjutnya yang kedua adalah ini tahapan lahir sampai 6 tahun. Nah, yang pertama tanamkan akidah dan akhlak. Nah, ini ajaran kita. Jadi anak-anak itu harus diperkenalkan dengan agama. Misalkan kalau di ajaran Islam itu kan dibiasakan untuk melaksanakan ibadah. Nah, kalau adik-adik sekalian melihat misalkan ke masjid itu banyak anak-anak dengan karakternya yang berbeda-beda. Jadi ada yang jungkir balik. Nah, itu adalah
kriteria kita ya. Nah kemudian setelah itu anak-anak yang hobi ke masjid itu jangan sampai kita marahi ya. Nah itu adalah proses pembiasaan, tapi jangan lupa ya dijaga oleh orang tuanya. Ini kadang beda ya, anaknya di masjid, orang tuanya tidak di masjid. Nah apa yang terjadi? Akhirnya anak-anak tidak terkontrol. Yang kedua adalah cinta kepada Allah dan Rasul. Nah dengan cara kita bisa menjelaskan bagaimana kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para nabi, perjuangan para nabi dulu, sehingga adik-adik kita, anak-anak kita nanti bisa termotivasi untuk melakukan hal yang baik seperti yang dilakukan oleh para nabi terdahulu. Kemudian ajarkan kalimat thayyibah. Nah ini yang paling penting juga. Kalau kita adik-adik misalkan sering melihat kalau anak-anak sudah ngumpul di jalan itu kadang-kadang miris ya. Jadi kata-kata yang begitu tidak penting untuk dikatakan itu bisa terungkap. Mohon maaf ada kalimat nanti anjing, ada ini. Nah ini bentuk realisasi daripada gambaran lingkungan yang setiap hari dia dengar, lalu kemudian merekam di dalam otak dia dan itu menjadi sebuah kebiasaan dalam sehari-hari. Nah makanya nanti orang tua harus memantau anaknya apa yang harus diucapkan. Misalkan anaknya melakukan kesalahan, maka berikan kalimat yang terbaik. Kalimatnya apa? Yuk minta maaf. Nah sehingga apa yang terjadi ketika misalkan anak-anak itu mempunyai salah terhadap orang lain, maka anak-anak terbiasa untuk minta maaf. Oke, selanjutnya tahapan ketiga, usia 7 sampai 10 tahun. Nah, perkenalkan ibadah. Nah kalau tadi pembiasaan, kalau sekarang perkenalkan ibadah itu secara panduannya seperti apa? Ya kalau pertama tadi yang penting anak-anak ini datang ke masjid, itu sebuah kesyukuran yang luar biasa. Tahap yang selanjutnya diperkenalkan bagaimana tata cara beribadah, supaya dia ke masjid itu melaksanakan ibadah. Nah, jadi kalau yang pertama nggak usah dulu, anak-anak harus nggak bisa. Anak-anak biasanya pasti jalan ke sana kemari. Kemudian latih kebiasaan baik dan tanggung jawab. Nah biasanya kalau di rumah nih ya orang tua ada yang kasih sayangnya itu dengan cara memberikan sesuatu dan semuanya terhadap anak itu merupakan kasih sayang yang baik. Contohnya ketika anak selesai memakai pakaian, nah itu orang tuanya langsung ngambil dicuci oleh orang tua. Ini bentuk kasih sayang, tetapi kasih sayang yang merugikan. Nah kalau kita memberi tanggung jawab terhadap anak, coba nanti kalau sudah memakai baju, nanti bajunya langsung ditaruh ya di mesin cuci. Nah ini adalah salah satu bentuk pembelajaran tanggung jawab yang sangat simpel dan ini membekas bagian. Oke ya, itu kemudian tahap ke-11 dan 14, usia 11 dan 14, pemahaman hukum Islam. Nah karena di dalam Islam itu kan usia 10 tahun kita sudah sudah wajib dipukul kalau kita tidak melaksanakan. Artinya begini, pentingnya beribadah dan tujuan ibadah itu apa? Kenapa sih kita ini harus melaksanakan ibadah? Nanti kalau kita tidak beribadah, apa yang terjadi? Oh ternyata ibadah 5 waktu ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan barang siapa yang tidak melaksanakannya, maka dia akan dikenai sanksi. Nah, tapi karena dia sudah ada pembiasaan sebelumnya, dilajari tata caranya, kemudian fungsi ibadah itu apa, lalu kemudian anak ini mengerti dengan penuh semangat. Oke, sampai sini dari materi yang kita paparkan dari tadi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan oleh adik-adik? Oke, silahkan Saudara Sufyan. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nama saya Muhammad Sufyan. Sebelumnya juga ceritanya pada zaman sekarang ini kan orang tua tuh malahan sibuk dengan urusan dunia gitu Pak. Mereka dari pagi sampai sore gitu jarang ketemu sama orang tuanya. Sedangkan malam itu kadang orang tua sudah merasa kelelahan setelah satu hari penuh bekerja di luar. Lantas bagaimanakah cara orang tua itu dapat menanamkan nilai-nilai akhlak dan moral, sedangkan orang tuanya aja jarang bertemu sama anaknya di rumah itu.
Oke ya, jadi ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Kita di kota ini sering mengalami hal yang demikian, terutama orang tua yang memiliki aktivitas yang luar biasa, kedua orang tuanya. Jadi mereka ini full bekerja di luar sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukan pendidikan. Lalu bagaimana cara mengantisipasi itu? Gitu ya. Nah, hadirin sekalian, memang bekerja itu adalah sebuah kewajiban, terutama bagi bapak. Bagi ibu tidak wajib, sunnah saja. Nah, jadi kalau kita melihat posisi yang seperti itu, kita harus bisa memilah. Oh, ini aku punya anak yang masih perlu perawatan dan segala macam. Udahlah, aku mengalah dulu untuk ibunya supaya proses pendidikan anak ini benar-benar maksimal. Nah, ada satu kondisi, misalkan ada di sekalian ya, kondisinya harus keduanya bekerja. Lalu solusinya seperti apa? Ya bisa saja antisipasi yang lebih bagus yang mungkin dititipkan, tetapi jangan lupa ya proses penitipannya harus ke tempat yang benar-benar bertanggung jawab. Nah, hari ini kan tuh banyak ya, jadi dititip ke rumah penitipan tetapi pengelolanya tidak bagus. Nah, ini sedikit banyaknya merugikan. Kalau sudah kelihatannya seperti itu, maka kita sebagai orang tua harus mengambil langkah yang tepat, jangan sampai diberikan. Itu kadang orang tua itu demi pekerjaan anaknya bisa ditinggal. Nah, nanti permasalahannya yang muncul adalah ketika dewasa. Berbagai macam hal yang tidak diinginkan bisa muncul dan itu merugikan orang tua. Nah, jadi sederhananya ya, tidak bekerjanya perempuan itu bukan berarti menganggur, tapi karena dia menyiapkan pendidikan yang baik untuk menciptakan generasi yang baik. Ya, saudara sekalian, sudah bisa dipahami? Oke, selanjutnya ada dua lagi penanya yang belum, silakan. Oke, silakan saudari Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi tantangan dalam mendidik anak menurut Islam? Oke, bagaimana tantangan mendidik anak di dalam menurut Islam? Oke, yang pertama adalah perkembangan zaman. Nah, hari ini HP atau kemajuan teknologi itu adalah bagian dari tantangan terbesar. Nah, artinya bagaimana orang tua mampu berkolaborasi, memanfaatkan teknologi dengan baik supaya tantangan itu menjadi nilai positif. Nah, karena dari situ nilai psikologis dan lain-lain bisa bermasalah. Itu ya, salah satunya. Oke, yang lanjut satu lagi, silakan. Ya, silakan. Oke. Mengapa pendidikan akidah dianggap sebagai bagian utama dalam mendidik anak? Mengapa pendidikan akidah dianggap sebagai fondasi utama? Oke. Mengapa pendidikan akidah dianggap fondasi utama dalam mendidik anak? Karena itu cara manusia untuk mengenal Tuhannya. Jadi kalau kita mau mendidik anak, kenalkan dulu dia sama penciptanya, baru kemudian kenalkan pada yang lain. Nah, kalau kita manusia itu sudah kenal sama Tuhan, insya Allah sama yang lain sudah aman. Oke ya, sudah bisa dipahami saudara sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini materi kita yang pertama tentang tahapan-tahapan pendidikan anak dalam Islam sudah bisa kita serap dengan sangat bagus, dan untuk berikutnya kita akan menyimpulkan materi ya. Oke, sebelum kita materi, ada beberapa tugas yang adik-adik nanti bisa lakukan di rumah ya. Yang pertama adalah membuat tugas tentang bagaimana peran orang tua di dalam pendidikan anak. Nah, tugasnya nanti membuat artikel simpel saja. Jadi artikel simpel saja di rumah masing-masing dan diambil dari berbagai macam referensi. Nah, nanti minggu depan kita presentasi masing-masing dan kita berdiskusi. Oke ya, tugasnya adalah tentang peran orang tua di dalam pendidikan anak. Oke, sudah bisa dipahami? Oke, baik, terima kasih adik-adik sekalian, karena waktu kita sudah habis. Nah, Bapak ingin sedikit menyimpulkan tentang materi kita hari ini adalah tentang tahapan pendidikan anak di dalam Islam. Yang pertama, pendidikan sebagai investasi memupuk karakter dunia dan akhirat. Jadi tanpa pendidikan, maka dunia tidak akan sebaik.
Bahkan Islam mengatakan peradaban itu bisa berkembang maksimal kalau potensi pendidikan itu dimaksimal. Sekian, terima kasih adik-adik sekalian. Jangan lupa ya, kita tetap semangat untuk melakukan sebuah aktivitas yang positif, dan perkuliahan kita selanjutnya harus lebih interaktif lagi. Jadi adik-adik harus lebih banyak membaca buku supaya diskusi kita makin bagus. Oke ya. Oke, terima kasih. Kita cukupkan sekian dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.